Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahnu fi rawhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tanalu biha husnul rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq. Bihormatin Nabi wa Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Wabil khusus kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan hidayah bisa kumpul menjalankan atau mendengarkan ilmu yang dibawa oleh ulama warasatul anbiya yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, yang mana Rasulullah hanya diutus inna bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, dan ini menerangkan tentang adab seorang hamba sejati. Gimana selanjutnya setelah kita kemarin sudah membaca tentang sifat-sifat dari seseorang murid yang mestinya gimana ya, jauh dari kebodohan, maka lanjutannya ketika dia diberikan suatu kenikmatan atau diberikan sesuatu, syakar, dia bersyukur. Ya, gini terus, dan syukurnya itu nggak cuman alhamdulillah, syukurnya itu dengan benar-benar pengamalan syukur yang sesungguhnya, hakikat syukur kepada Allah. Dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maksud syukur di bacaan Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengamalan dari kita, tanda syukur kita kepada Allah. Kita benar-benar menjalankan, kita menjadi hamba-Nya Allah yang tunduk patuh, dan kita hanya minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh syukur sejati. Segala maksiat, segala larangan Allah selalu kita jauhin. Kenapa takut? Kenapa kita diberikan nikmat sehat masih juga nentang? Ya, dikasih nih gaji, tapi jangan telat, nanti dipotong. Ya, pasti kita nggak bakal berani telat, karena nanti ada potongan. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih sama Allah, mau dilihatnya orang gimana, kata Allah, taati aku illa liya'budun, seperti yang diharuskan untuk kamu sebagai hamba, sebagai hambanya Allah, untuk ibadah kepada aku, tunduk kepada aku. Coba mau lihat, oh nggak dapat, ya udah potong. Potong apa? Kenikmatannya. Idza dikatakan idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama. Dalam syair dikatakan, kalau kita semua dapat suatu kenikmatan, ketika kita dalam satu kenikmatan, maka jaga far'aha. Dengan apa? Dengan kita meninggalkan maksiat, kita taat kepada Allah. Fa innal ma'asi, karena maksiat tadi, pelanggaran-pelanggaran di kantor menyebabkan hilang nikmat. Tadi baik, gara-gara kita rajin, sekarang udah malas. Ya, bos jadi malas, kagak open lagi. Tadinya selalu panggil kita, ayo Pak Andi, misalkan. Lama-lama Pak Andi santai, mulai agak sedikit ceroboh, sembrono, merasa dekat. Akhirnya Pak Andi gak dipanggil lagi sama bos, ganti deh sama Pak Yanto misalkan, umpama aja. Berarti apa? Hilang nikmat. Tadi kedekatan dengan bos, umpamanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ngelihat lagi dekat, dikasih sama Allah nikmat, ayo sehat. Buat apa ini sehat? Oh, Masya Allah, buat ibadah. Oh, buat ngebantu saudaranya yang lemah, bukan malah sombong-sombong. Diterusin sama Allah, sehat terus. Allah kasih nikmat, rezeki yang banyak. Ini ditasarrufin kemana? Disebar, dia punya uang kemana nih? Ya, dijalankan kemana ini rezeki yang aku berikan? Allah lihat.
Oh, mau bantu teman saudaranya, berikan sedekah, buat syiar, dia semangat gemar. Terusin kasih. Ya, pernah mungkin Anda cerita di sini. Ya, Sayyidina Musa, Nabi Musa pernah satu umatnya minta, yang miskin, yang kurang dalam segi materi, minta sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, mintakan doa sama Allah supaya kita jadi orang kaya. Walaupun setahun. Ya khair, kata Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, ada hamba aku menjadi kaya, cuma setahun. Cuma setahun, mulai sekarang dihitung, kata Allah. Iya, aku kabulkan dia jadi kaya, tapi hitung. Nanti siap-siap tahun depan percis. Sekarang misalkan bulan Maulid tahun depan sudah Rabiul Akhir tahun depan udah selesai. Jadi siap-siap kalau mau kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah kabulkan, ini orang kaya. Diberi nikmat sama Allah, materi yang banyak. Seorang satu keluarga. Suami istri Masya Allah taat, soleh dan soleha, diberikan nikmat sama Allah. Allah mau lihat, gimana ini hamba aku dikasih nikmat. Apa yang dilakukan? Mereka berdiskusi, dapat rezeki dari Allah. Ini kita apain nih? Kata Nabi kita, Nabi Musa, ini cuma 1 tahun titipan Allah. Jadi kita apain nih? Kita buat apa nih? Kenapa? Karena nanti tinggal tunggu mainnya selesai, ya udah diangkat sama Allah. Ya. Oh ya udah, kalau begitu kita bagi-bagiin sama tetangga-tetangga kita. Yang miskin kan bukan kita doang. Tetangga-tetangga kita banyak juga yang susah. Ada yang panen, kadang gagal, kadang ya nandur. Ya udah kita bagi-bagiin aja pokoknya. Rezeki ini yang Allah berikan setiap hari, Allah selalu kasih. Kita bagi-bagiin biar semuanya ngerasain. Berjalan 1 tahun, waktunya Rabiul Akhir, Nabi Musa lihat, udah mau Jumadil Awal, kok nggak selesai-selesai. Terus rezekinya Allah kasih. Munajat sama Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan hamba-Mu nih akhirnya ntar jadi orang yang lalai dalam kenikmatan. Kan engkau menjanjikan 1 tahun ya Rabb untuk kekayaan si fulan hamba-Mu ini, umatku, kata Nabi Musa. Ini udah jatuh tempo bahasanya. Kok belum selesai-selesai, masih juga engkau teruskan. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, aneh berikan nikmat kepada dia dengan tempo 1 tahun. Cuman yang ente bilang dia jadi lalai dengan kekayaan, aneh nggak lihat. Biasanya manusia lain kasih nikmat lupa, akhirnya foya-foya. Jangankan foya-foya, nggak tahu duitnya lari kemana. Nggak foya-foya juga, tapi kok duit habis nggak berkah. Tapi ini bukan hamba aku yang satu ini malah ngebagi-bagiin ke hamba-hamba aku lain yang kekurangan. Aku udah jadwalin nih, yang si fulan memang segitu jatahnya. Tapi gara-gara aku kasih dia lebih, ternyata dia bantu hamba aku yang lain. Gimana aku mau cabut nikmat ini? Kata Allah, kata Musa. Aku malu sama hamba yang hatinya rahim, yang hatinya ada kasih sayang terhadap hambaku yang lain. Udah, begini caranya hamba aku, kata Allah, menyampaikan rezekiku lewat ini orang. Makanya aku nggak berhentikan kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan masa 1 tahun. Terus selama dia membagi-bagikan, bahkan mentasarufkan ke tempat yang Masya Allah bagus, maka aku tidak akan selesaikan tuh. Jadi nikmat mesti dijaga dengan syukur yang sebenar-benarnya, yang mana tadi bahkan Allah akan menjaga nikmat tersebut. Bahkan Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Ya, setiap acara-acara kita dengar, tapi kadang kita lupa bersyukur. Alhamdulillah doang. Ingat, kemarin juga Anda udah bahas, bukan cuma nikmat itu uang, rezeki, sehat kita senang. Punya anak yang lain kaya nggak ada anaknya. Kita punya anak, masih deh ketemu yang punya anak juga, kaya punya anak. Anaknya laki semua, beb, anak pengen perempuan juga.
Udah punya anak masih kurang juga. Kenapa? Kagak komplit. Anda punya anak laki semua, Anda punya anak perempuan semua. Nangis istrinya. Lah kita alhamdulillah banyak 7, selang-seling. Ya, nikmat dari Allah yang kadang kita lupa. Ya, kenapa? Cerminan kita itu al-mu'min mar'atul mu'min, kata Rasulullah. Cerminan seorang mukmin yang lain. Gitu kita lihat, oh begini kehidupannya. Ya Allah, anak punya lebih yang kau berikan nikmat. Dia juga ada lebih dari yang kau berikan. Ya udah, itu yang kau berikan kepadanya dan ini yang kau berikan kepada hamba. Lebihan masing-masing. Aneh punya komplit, alhamdulillah. Punya anak begini-begini, masya Allah. Oh ini bulan anaknya juga masya Allah baik-baik semua. Alhamdulillah, aneh langsung habis nikah punya anak. Ada yang 5 tahun dulu, sabar. Jadi tadi nikmat itu mesti dijaga dengan sebenar-benarnya. Syukur dengan tanda syukur, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita punya nikmat terjaga. Dan insya Allah bahkan ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri yang pertama. Wa in muni asabar, dan ketika dicoba sabar, ya sabar dia. Ketika dicoba sama Allah Subhanahu Wa Taala, tahu bahwa yang memberikan ini cobaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in zalama taba wastaghfar, dan ketika dia lalai, dia lupa berbuat zalim, dia langsung taubat dan istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Rasulullah SAW bilang bersabda, kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah, ini udah ngecap. Kita ini Bani Adam khata'un. Khata'un itu kalau dalam bahasa Arab berkecimpung dalam kesalahan. Ya, makanya jangan alergi sama kesalahan atau sama pelaku kesalahan, santai aja. Ya kita berarti udah melalui, udah mau proses, udah hebat, udah mulai naik kelasnya. Ya udah alhamdulillah. Ada yang masuk kelas 3, ya sabar. Jangan alergi. Kenapa? Orang Rasulullah ngecap kok kita. Kita ini berkecimpung kesalahan. Simpelnya kata Rasulullah, langsung kasih solusi. Ya. Langsung kasih solusi. Dan sebaik-baik orang yang berkecimpung dalam kesalahan atau ini manusia, ini Bani Adam, yaitu yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi kita banyakkan taubat sama Allah udah. Apalagi di zaman sekarang, zaman akhir. Ya, taubat yang banyak. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri bilang, sebagaimana iblis nggak pernah capek ngegoda kita menjadi orang zalim, jangan sampai kita kalah sama iblis, berusaha kita untuk menjadi orang soleh. Dia terus goda kita jadi orang sehat, orang nggak benar, jadi orang zalim, jadi ahli durjana, pelaku maksiat. Nggak peduli mau berapa kali kita lawan, datang terus sampai dicabutnya nyawa. Bayangin, bahkan di tengah-tengah sakratul maut aja iblis masih bisa goda. Sehingga apa? Tadinya umat Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan su'ul khatimah karena tergoda oleh iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu ketika iblis aja nggak pernah nyerah ngegoda kita, maka kita juga jangan nyerah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayo deh, adu-adu aja sama setan. Ngadu kita sama iblis, kuat-kuatan. Ya, iblis nggak capek goda, saya nggak capek buat tobat. Jangan ntar dulu, udah tua baru tobat. Ntar dulu tobatnya. Tobat itu nggak mesti langsung jadi orang soleh. Tobat itu berhenti melakukan maksiat. Nanti kena lagi, ya taubat lagi dengan benar-benar, ya, dengan yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Taubat itu syaratnya 3 dan udah dibahas di kitab ini. Yang pertama, benar-benar minta ampun, menyesal dalam hati, melakukan dosa. Yang kedua, jangan sampai sembrono kita sehingga menjadikan terjerumus lagi dalam dosa tersebut. Apa yang membuat sembrono? Main bergaul sama orang-orang ahli maksiat, atau cuman main-main. Sekarang tobat, mau bulan puasa, kan gitu biasanya. Nanti habis bulan puasa ya lanjut lagi.
Ya. Dan yang ketiga, nggak pernah mendekati lagi itu maksiat. Tuh, itu tobat yang benar. Jadi terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk dari cirinya seorang hamba Allah sejati. Hamba Allah yang sejati ini termasuk yang tobat terus. Kenapa? Memang itu dekat dari Rasulullah, kita ini berkecimpung dalam kesalahan. Maka yang terbaik adalah bertobat dan istighfar, minta ampun sama Allah. Wa in dzulima afa wa ghafar, ketika dia zalimin dia memaafkan dan mengampuni. Yuhibbul humul wal istitar. Lebih senang kalau dia nggak dikenalin sama orang-orang. Lebih senang kalau dia itu tersembunyi, nggak ketahuan. Ngapain? Kalau kita enggak, sebaliknya, maunya terkenal, lebih dikenal orang. Kalau bisa pajang spanduk di rumah kita biar orang pada tahu. Enggak. Hamba Allah yang sejati, dia punya sifat lebih senang kalau nggak dikenal orang. Lebih senang tersembunyi dirinya. Nggak ada yang tahu, hanya Allah aja, demen intim sama Allah. Nggak pengen ada pujian makhluk, apalagi pujian makhluk, dikenal aja nggak mau. Ya, kalaupun dikenal nggak mau dipuji. Jadi begitu. Yakrahul zuhur wal ishtihar. Nggak demen, nggak suka sama zuhur, ya, tampak muncul di permukaan, wal ishtihar, terkenal. Nggak demen. Kita cermin aja kepada diri kita lebih senang kemana? Latih diri kita, udah kita di dunia cuman bekal buat di akhirat nanti sama Allah. Sekarang aneh takut ria, dikenal orang, cobaan banyak, akhirnya jadi sembrono, akhirnya jadi gede kepala, besar kepala. Ya, maka orang-orang soleh, hamba Allah yang sejati, nggak demen dia nampak, nggak demen lewat orang, negur lewat orang. Berikan sedekah nggak pakai nama, diumpetin, selalu nutupin dirinya dalam hal kebaikan. Ya. Ini jangan ntar disalah artian, kita ngumpet tapi berbuat maksiat, salah juga. Ya, apalagi maksiat terang-terangan, lebih salah lagi. Ini ngomong masalah kebaikan, ya, demen senang diam sendirian aja, terselubung karena ingin intimnya sama Allah aja, kebaikan. Ya, kalau intimnya sama iblis, ya bahaya. Orang dukun tuh nggak ketahuan tempatnya di mana, juga bersekongkol sama setan, sama juga. Ya. Jangan, ini maksudnya intim sama Allah, nggak dengan sibuk dengan makhluk. Nggak demen tuh kalau mulai terkenal. Aneh takut terkenal di sisi manusia, tapi nggak dikenal sama Allah Subhanahu wa taala. Aneh maunya nggak terkenal di sisi makhluk, tapi di sisi Allah selalu ada aneh. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisanahu an kulli ma la ya'nihi mahzun. Dia punya lisan dijaga dari segala sesuatu yang nggak berguna. Ya. Termasuk kebaikan dari seorang mukmin adalah meninggalkan yang tidak berguna dari dirinya, kata Rasulullah SAW. Nah, lisannya ini kalau nggak berguna, ngomong nggak zikir, nggak amar ma'ruf atau nahi mungkar, nggak berikan nasihat, nggak berikan mau'izah, nggak menerangkan sesuatu yang mesti diterangkan dalam syariat atau dalam artian ngaji, ya sama, nggak perlu dikeluarin. Ngobrol masalah dunia, masalah ini, kebanyakan yang nggak guna, akhirnya jadi mudarat, ya. Segala sesuatu yang tidak ada gunanya atau dibilang dalam artian hukumnya itu adalah mubah, kebanyakan menjadi haram. Makan kebanyakan ya jadi haram, bisa jadi haram. Kebanyakan main handphone haram, bisa. Padahal hukumnya mubah. Makan, tidur juga sama, bisa haram. Kenapa ya? Akhirnya tinggal sholat. Begitu juga tadi, segala sesuatu yang nggak berguna, ya mubah-mubah aja. Tapi hamba Allah yang sejati, yang benar-benar ingin menjadi diangkat sama Allah, menjadi kekasihnya Allah, mereka menjaga lisannya dari segala sesuatu yang nggak berguna. Galbuhu ala taksirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Hatinya kalau amalannya sedikit kepada Allah sedih.
bangun tidur langsung subuh, ya Allah ketinggalan tahajud, sedih. Habib Umar bin Hud al-Attas itu Masya Allah ya, setiap malam dari jam 12 sampai subuh sholat. Habib Umar bin Hud al-Attas. Ada satu pembantunya, pernah satu saat Habib Umar lagi tidur habis sholat isya tuh jadwalnya udah padat, udah teratur. Habis sholat isya tidur jam 12 bangun buat ibadah, qiyamul lail, tahajud. Suatu saat Habib Umar bin Khattab tidur lewat dari jam 12 malam. Bangun, pembantunya nggak berani bangunin kan? Bangun sendiri. Aduh, jam 12 lewat, setengah 1 lah, lewat setengah jam. Apa yang kata pembantunya bilang? Habib Umar bin Khattab ini nangis sepanjang malam gara-gara kelewatan setengah jam. Kita alhamdulillah subuh masih bangun. Ya, alhamdulillah masih ke masjid. Wah, merasa aneh yang paling keren. Aneh masih ke masjid. Itulah orang-orang soleh terdahulu, Masya Allah, amalannya jauh kita. Makanya kita akhir zaman udah cintain aja orang soleh. Insya Allah khusyur ma'hum yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Ya, barang siapa mencintai satu kaum, satu ciri kaum, siapa kaumnya? Kaum soleh, insya Allah dikumpulin nanti di akhirat bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Kalau kita mau saing-saingan lewat amal jauh, munajat jauh, niat baik, apalagi udah cintai saja mereka, tawassul dengan mereka. Insya Allah di akhirat nanti kita bisa kumpul dengan mereka, terkhusus Nabi Muhammad SAW. Tadi sedih ketinggalan setengah jam, satu malam nangisnya bukan lagi munajat yang seperti biasa. Sedihnya karena ya Allah ketinggalan setengah jam, saya biasa istiqomah jam 12. Kenapa? Ya karena istiqomah berat. Makanya istiqomah khairun min alfi karamah. Sebenarnya istiqomah itu karamah. Orang bisa istiqomah puluhan tahun. Berapa banyak ulama-ulama, orang-orang soleh puluhan tahun nggak tidur kecuali kalau kecapean. Gimana ceritanya itu? Ngaji aja sampai malam. Lagi ngaji terus ngantuk. Kalau kita kan enggak. Habis makan, ada TV, nyelonjor, pakai AC, megang handphone, tiba-tiba ketiduran, jatuh handphonenya. Orang soleh ketidurannya buka kitab, ketidurannya lagi zikir, la ilaha illallah, la ikut bangun, kaget, yang tadi zikir belum selesai, masih segini, lanjut lagi. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ada orang soleh, ada ulama, ada aimah yang istiqomahnya hebat. Nggak selalu di semua bidang. Ada yang puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun selalu hadir di masjid sebelum waktu azan. Ada yang 20 tahun, 30 tahun selalu ngisiin sumur tetangga-tetangganya. Dulu nggak kayak sekarang ada pam, dulu ngerek sendiri. Orang-orang soleh pemikirannya buat manfaat umat dan bakal dia di akhirat, nggak pengen dipuji orang dan berharap istiqomah. Kalau ada yang ngerebut posisi aneh malah kesel. Kalau ada yang nggak nyuruh aneh kesel. Kenapa? Karena aneh berusaha istiqomah. Jangan sampai istiqomahan yang udah yang kepanjang ini yang insya Allah ingat dulu sekarang Allah Subhanahu Wa Taala berubah. Kenapa? Tahu ini ada sisi kebaikannya. Padahal kayaknya sepele. Ya elah air orang. Jadi setiap malam keliling kerekin tuh bak mandinya orang sehingga apa? Mereka subuh nggak pakai kerek air lagi dari sumur, langsung wudhu berangkat ke masjid. Ya, dan banyak kisah-kisah puluhan tahun orang-orang yang ahli istiqomah ini bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun nggak pernah liwat majlis di tempat fulan, puluhan tahun wudhu isya dipakai sholat buat sholat subuh. Kok bisa begitu?
Karena memang habis sholat isya sampai subuh dia menjaga wudhunya dengan ibadah, baca kitab, zikir, nggak tidur, sehingga azan subuh masih ada subuh yang tadi sholat isya puluhan tahun, ya. Ada yang setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari hatam Al-Quran. Kita baca aja ya, baca satu kaca hari-hari berat ya Pak. Terus terang aja, cobaannya orang akhir zaman. Makanya kita dikasih sama orang-orang soleh terdahulu resep dari terdahulu, dari zaman sahabat, dari zaman tabiin, tabiut tabiin, ngasih resep sebenarnya buat kita orang-orang akhir zaman. Apa resepnya? Banyak salawat dan istighfar, banyakin baca zikrullah dan pujian salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata orang terdahulu nih, zikir atau amalan orang akhir zaman. Banyakin baca maulid, fadail maulid ini banyak, kata ulama terdahulu. Kenapa orang terdahulu salafus saleh kita nggak pernah kerjain maulid? Padahal mereka memuji dalam kalam-kalamnya, barang siapa yang mengerjakan maulid, barang siapa yang rumahnya dibacakan maulid, barang siapa maulid ada banyak hikmah, termasuk salah satu hikmahnya dijelaskan. Tapi nggak pernah kita lihat perayaan kayak yang kita kerjakan sekarang. Apa sebabnya? Karena zaman itu mereka masih berkutat dalam mengembangkan ilmu syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini dengan keilmuan mereka, kealiman mereka menyebarkan nih, oh ada ilmu baru dari apa namanya ijtihad saya masalah ini, nemuin nih, oh begini pendapatnya, oh begini yang benar, oh ini menemukan ilmu baru. Lihat Imam Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i, lagi nginap Imam Syafi'i tempat Imam Hambal, anaknya perhatiin, ya abah muliain Imam Syafi'i, tapi anda lihat Mbak, Imam Syafi'i tidur, abah sholat tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal apa? Aneh sholat tahajud, tapi itu nggak tinggi dengan beliau. Apaan Mbak amalnya emang? Beliau begadang cuma 2 jam doang, terus tidur nunggu subuh. Beliau menemukan ratusan cabang ilmu yang akhirnya bisa tahu tahajud, bisa tahu hukum yang lain dan sebagainya. Abah, aman buat abah doang. Iya, buat umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang lebih mulia? Maka orang terdahulu nggak sempat punya waktu buat mengadakan perayaan Maulid. Kenapa? Sibuk fokus untuk, nggak kayak sekarang kita enak, kitab udah ada di mana-mana. Mereka dulu menghabiskan diri untuk nulis kitab supaya terjaga ilmu. Ya. Jadi gimana mau bikin perayaan Maulid? Orang kagak ada kayak sekarang, tinggal ke Saudi belajar, tinggal ke Hadramut, tinggal ke Mesir, naik pesawat, nyampe berapa sih paling lama 1 hari. Orang terdahulu datang dari Saudi ke Mesir, naiknya onta, naiknya kuda, berapa bulan untuk mendapatkan satu faedah ilmu atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau Maulid, jangan bisa maulid, nggak ada bisa maulid itu maulid. Ya mereka masih berkutat dalam segi ilmu. Loh kalau kita ilmu apa lagi udah komplit. Apa yang kurang yang nggak bisa kita tahu? Lihat semuanya dirangkum. Ulama terdahulu, ulama-ulama terakhirin, ya Syekhul Azhar, ya mufti-mufti dari Universitas Al Azhar tuh banyak menerapkan ilmu-ilmu terkini. Udah tinggal baca, nggak perlu lagi mikirin. Tinggal apa? Tadi resep dari yang terdahulu, banyakkan zikrullah, istighfar kepada Allah, minta ampun dan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel, udah. Jadi tadi amalan kita orang akhir zaman itu la yudahinu fiddin wa la yurdi makhluqin. Ya, jadi nggak pernah membujuk-bujuk ya, dalam masalah dunia, masalah akhirat. Wa la yurdil makhluqin bisa rabbil alamin. Nggak juga sifat mereka orang-orang soleh itu dengan agama, terhadap agama nggak ngebujuk-bujuk. Dalam artian tuh nggak banyak bujuk-bujuk sama orang. Ente mau, alhamdulillah, nggak mau ya udah. Dan mereka nggak redha terhadap hamba-hambanya yang melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih senang menyendiri tadi. Ya. Kalau dia sendiri terus
tenang, merasa tenang. Wal infirad wa yastawhishu bil mukhalatil ibad. Nggak senang malah kebalikan kalau ngumpul kebanyakan sama orang. Dan wala talqahu illa ala khairin ya'maluh. Kita nggak temukan mereka kecuali kalau mereka pasti lagi berbuat kebaikan atau sedang mengamalkan satu ilmu. Diharapkan kebaikannya dan nggak pernah kita takut terhadap keburukannya. Orang-orang soleh, kalau kita datang ke orang soleh, orang baik, hamba Allah yang sejati, kita berharap dapat keberkahan, dapat doanya, minimal dapat ampunan dari Allah. Nggak pernah takut kalau datang ke orang soleh, aduh ntar ini diisengin, aduh ntar ini dikerjain, aduh nggak bakal. Coba tanyain masing-masing. Orang yang soleh kita datangin pasti berharap kebaikannya dan nggak pernah takut. Nanti aneh bakal dikerjain, bakal dihinain, nggak bakal. Wala yukhsha syarruh. Wala yu'dhi man azah, nggak pernah balas caci orang yang menghina atau mencacinya. Dan juga nggak pernah berbuat kasar terhadap orang yang berbuat kasar terhadapnya. Seperti apa contohnya? Korma, pohon korma, timpuknya pakai batu sama kita, tapi dia ngasihnya apa? Paham nggak? Kita nimpuk pohon korma, kita incar kormanya, yang datang apa? Korma. Maksudnya apa? Kita timpuk dengan sesuatu yang kasar, perbuatan yang kagak baik, nimpuk pakai batu, tapi ngasihnya korma, sesuatu yang manfaat, yang baik. Tuh orang soleh dikasarin, dihina, dizalimin, malah baliknya tuh yang bagus. Fatar bibir rutab wakal ardi yutrahu alaiha kullu qabihin. Kayak bumi juga, kita udah ngotorin bumi ini dengan segala macam, udah sampah-sampah, tapi yang tumbuh dari bumi adalah sesuatu yang manfaat juga. Tumbuh sayur-sayuran, tumbuh pepohonan yang bikin kita asri, tetap aja kita udah tebang-tebangin, tumbuh lagi, hijau lagi tuh, tetap aja. Rumah kita, coba kita lihat, atau tempat wahana-wahana yang dulu ngebabat-babatin hutan, yang sekarang mati, jadi apa? Jadi hutan lagi. Lihat di Bogor, ya gak? Ada hiburan-hiburan yang sekarang udah mati total, jadi ke hutan lagi, tumbuh lagi, tuh bumi. Itu orang soleh perumpamannya. Lalu anwaru sidqihi ala zahirih, kelihatan jujurnya udah tampak, nggak pernah nih, nggak bohong kalau ngomong. Kalau kita kan masih bingung, jadi bapak ngomong serius apa bercanda nih? Kenapa? Karena kita tahu biasa bercanda, kadang juga namanya bercanda ya nggak? Tuh nanti bercanda orang Betawi, bercanda masih bingung gitu, ini ngomong jujur apa kagak nih? Kalau orang soleh nggak pernah kelihatan kalau kecuali dia ini jujur omongannya. Wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhi am yudhiru fi syara'iri. Dan kebanyakan jelas apa yang terlihat dari mereka orang-orang soleh terhadap dalam hati mereka. Sa'yuhu wa himmatu fi ridha maula. Jalannya dia punya pekerjaan hari-harinya, semangatnya dia untuk menggapai ridhonya Allah. Semangatnya dia, kebangkitan dalam dirinya adalah untuk mencontoh Rasulullah SAW, meneladani beliau Rasulullah dari segala macam perbuatan dan tingkah laku, dari segi akhlak, perbuatan dan ucapan. Selalu ingin taat atau melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, wa ma'anakum rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Setiap apa yang datang dari Rasul maka ambil, amalkan, dan setiap yang dilarang maka jauhi. Nah, itu termasuk dalil kalau datang dari Rasulullah kita terima. Tapi selama tidak ada pelarangan dari Rasulullah ya kita nggak perlu takut. Ya, dan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, tuh contoh, karena kata Allah Rasulullah adalah teladan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin menuju Allah dan yaumul akhir. Terus mayuti Rasul faqad ata Allah, selalu ingat tuh kalam Allah. Kata Allah menggantungkan Rasulullah, barang siapa yang taat sama Rasul cukup dikatakan bahwa orang tersebut taat kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan innama yubayyunaka innama yubayyun Allah. Orang yang membaiatmu ya Rasul ya Nabi Muhammad
itu udah aku anggap membaiat aku juga. Bahkan Allah cantumkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ente mau dicintai Allah, ikuti aku ya, Muhammad bilang. Maka Allah akan mengampuni dan Allah akan cintai mereka. Jadi Allah selalu menggantungkan apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka mereka orang-orang soleh dengan semangat yang tinggi untuk mengikuti jejak nabinya, selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan apa ya? Supaya semangat dengan janji Allah berupa surga dan takut dari segala macam maksiat karena ancaman Allah banyak dalam Al-Quran dari neraka dan siksa yang pedih. Allati awratna fima lam nuridu mimma wa ma'ana fil musnad bil syara bi ghadil fawzi wal falah lil muttaqina ya rasul wa alanna dharati bi ghayatil hizzi wal hawni lil mukhalifin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-hannan wal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Kita minta sama Allah doa khatam ya. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Wal ardi ya dzal jalali wal ikram antarzuqana kamal al mutabah li abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi zahiran wa batinan wa tuhina wa tumitana ala dzalika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim innaka antal halimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tamat hadhihi risalah murid al-mahsus min rabbih al-majid بالتثبيت والتبيين والتأييد والتسديد وكان بحمد الله إبلاؤها في 7 ليال أو 8 من شهر رمضان سنة 71 وألف من هجرة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Waktu bangkit jiwaku